Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smirahani. Saya dari Universitas Bakti Pertiwi Indonesia dengan nomor NIM 25050622780884. Di sini saya akan membuat video stase 3 dengan konseling tanda bahaya pada kehamilan. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasminahani, bidan yang jaga pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Lita. Ibu Lita. Sebelumnya ada keluhan nggak Ibu? Gimana? Ada apa? Keluhan sih nggak ada, cuman saya pengen konseling bahaya tanda kehamilan aja. Gitu. Konseling tanda bahaya kehamilan. Baik, sebelumnya Ibu, saya akan meminta persetujuan Ibu sebelum saya melakukan menjelaskan tentang tanda bahaya. Ya, boleh diisi dulu. Nama, umur, alamatnya, ya, sama Alamat lengkap ya? iya boleh. Nanti tanggalnya diisi sama tanda tangan ya. Sudah Bu Bidan? Oke. Ya udah diisi. Untuk persetujuannya sudah disetujui oleh Ibu. Maka dari itu saya boleh minjam buku KIA-nya. Untuk kehamilannya Ibu sekarang udah kehamilan keberapa? Usia kandungannya udah berapa bulan sekarang menurut Ibu? Berapa ya? Ke 4 bulan. 4 bulan. Ya. 4 bulan lagi rawan-rawannya kali ya. Jadi khawatir dengan kehamilan Ibu ya. Iya. Iya. Vitaminnya suka diminum nggak? Suka. Suka diminum. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan ya tentang tanda bahaya kehamilan. Sebelumnya Ibu ada keluhan nggak? Atau ada yang dirasa atau gimana nggak? Enggak ada ya. Cuman pengen tahu ya tanda bahaya konseling tanda bahaya kehamilan. Sebelumnya kita menjelaskan tanda bahaya kehamilan seperti apa dari pendarahan perpaginan awalnya. Pertama dari pendarahan perpaginan dimulai dari pendarahannya, terus lamanya, jumlahnya, warnanya, gumpalan, bau dan keluhannya. Jadi pendarahan perpaginan ini selama kehamilan tanda bahaya yang harus perlu Ibu diwaspadai. Pendarahan perpaginan ini selama kehamilan dapat menjadi tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Pendarahan ini karena berbagai alasan dan penting untuk memahami gejalanya dan tanda-tanda yang terkait dengan pendarahan perpaginan selama kehamilan ini. Nah, gejala dan tanda-tanda pendarahan perpaginan ini, yang pertama itu mulai dari pendarahan. Kapan pendarahannya mulai kapan pendarahannya? Terus apakah pendarahan terjadi setelah melakukan aktivitas tertentu atau tidak? Terus lamanya berapa lama pendarahan berlangsung itu? Misalnya 3 hari, selama 3 hari. Jumlahnya berapa banyak pendarahan yang Ibu alami ini? Misalnya Ibu kena pendarahan perpaginan. Nah, berapa banyak jumlahnya? Terus apakah pendarahan ini ringan atau berat? Jadi banyak atau enggak pendarahannya? Nah, terus warna pendarahannya itu seperti apa? Ya, dilihat apakah berwarna merah muda, merah atau kecoklatan. Nah, si gumpalannya ini gumpalan darah yang keluar itu bersama pendarahan enggak. Jadi ada gumpalannya apa enggak gitu ya. Dilihat, jadi gejalanya seperti itu. Terus baunya
bau dari pendarahan ini memiliki bau atau tidak seperti biasa gitu ya. Terus dari keluhannya itu ibu mengalami keluhan lain seperti misalnya sakit perut bagian bawah atau perut aja ya, bagian perut. Terus ada demam atau kelelahan, lemah, lesu gitu ya keluhannya. Nah dari situ penyebab dari pendarahan perpaginan ini biasanya dapat disebabkan faktor keguguran ya. Keguguran, misalnya pendarahan perpaginan ini dapat menjadi tanda keguguran terutama jika disertai dengan sakit perut dan pendarahan gumpalan itu. Nah yang kedua takutnya plasenta previa. Plasenta previa ini dapat terjadi jika plasenta terletak di bagian bawah rahim. Jadi di bawah rahim. Jadi di bawah rahim itu bukan kepala, tapi si plasentanya. Nah itu yang menutupi saluran lahir. Nah yang ketiga itu gangguan plasenta. Gangguan plasenta ini dapat terjadi jika plasenta tidak berfungsi dengan baik atau terlepas dari rahim. Gitu. Nah yang keempat, infeksi pendarahan ini dapat terjadi jika terjadi infeksi pada rahim atau saluran lahir gitu. Nah sebelum dilanjut, apakah ibu ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Boleh saya lanjutin lagi ya. Terus kalau misalnya apa sih bu kalau misalnya apa yang harus kita lakukan jika mengalami pendarahan perpaginan? Nah jika ibu mengalami pendarahan perpaginan ini selama kehamilan, penting untuk segera menghubungi dokter, bidan atau puskesmas, tenaga kesehatan terdekat di rumah ibu untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dokter atau bidan akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin melakukan tes tambahan dan menentukan penyebab pendarahan tersebut dari apa gitu. Nah pencegahan dan pengobatannya seperti apa sih bu? Misalnya nih pencegahannya yang pertama ibu menghubungi dokter atau bidan segera, misalkan ke tempat tenaga kesehatan yang terdekat dulu aja. Kalau misalnya tidak memungkinkan berarti dirujuk ya, bisa jadi ke rumah sakit gitu ya. Terus yang kedua mengikuti instruksi dokter. Yang ketiga menghindari aktivitas yang dapat memburuk kondisi seperti melakukan hubungan seksual atau mengangkat benda-benda yang berat gitu. Nah, sebelum itu kita menjelaskan konseling tanda bahaya kehamilan itu bukan hanya pendarahan perpaginan saja, tapi ada tanda bahaya sakit kepala yang hebat ya. Sakit kepala yang hebat ini juga harus diwaspadai untuk ibu hamil. Nah, terutama takutnya disertai dengan gejala lain seperti penglihatannya kabur atau berbayang, serta udin pada muka, tangan atau kaki gitu. Nah, gejala tanda bahaya ini penglihatan kabur atau berbayang. Jika ibu mengalami penglihatan kabur atau berbayang ini terutama jika disertai dengan sakit kepala yang hebat, jadi nggak bisa bangun atau ya berbaring aja gitu ya. Terus udin pada muka atau tangan. Udin tuh bengkak, iya, bengkak pada muka misalnya. Terus kalau misalnya nggak di muka ya bisa jadi di tangan atau di kaki. Itu pasti disertainya dengan sakit kepala yang hebat gitu. Nah terus sakit kepala yang hebat ini dan persisten. Jadi jika mengalami sakit kepala yang hebat dan tidak kunjung membaik dengan pengobatan yang biasa gitu. Nah terus ada gejala lainnya, misalkan gejala lainnya seperti mual, muntah atau kelelahan, itu bisa jadi tanda bahaya sakit kepala yang hebat. Nah di situ ada yang mau ditanya lagi sebelumnya? Nggak ada. Oke, kita lanjut.
dari situ juga ada untuk kita menjelaskan tentang terjadinya preeklamsia ya, preeklamsia atau trias preeklamsi. Nah, preeklamsia ya ini adalah kondisi kehamilan yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau riwayat hipertensi, tensinya tinggi, misalnya ibu punya riwayat tensi dari keluarga, dari ibu atau orang tua. Nah, dan kerusakan pada organ-organ tubuh lainnya. Kondisi ini mungkin terjadi pada ibu hamil dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani dengan tepat. Gitu. Terus ibu trias preeklamsi itu apa? Nah, trias preeklamsi ini ada 3 gejala utamanya ya. Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi, yang kedua ada proteinuria, ada udin. Yang darah tinggi ini adalah gejala utama preeklamsi. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua, proteinuria ini adalah adanya protein dalam urin. Nah, dapat menjadi tanda bahaya ginjal, tidak berfungsi dengan baik karena tekanan darahnya tinggi. Nah, yang kedua udin. Udin ini pembekakan pada tubuh, ya, terutama pada kaki, tangan, dan wajah. Dapat disebabkan retensi cairan dalam tubuh. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak ada. Nah, penyebab preeklamsi ini biasanya ada di riwayat keluarga atau kehamilan pertama atau juga kehamilan kembar dan penyakit tertentu. Gitu, ya. Gejala dan tandanya yaitu sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri perut, mual, dan muntah. Kalau misalkan ibu di salah satu itu ada yang dirasa, mungkin harus cepat-cepat diperiksakan ke tenaga kesehatan yang terdekat ya. Terus gimana itu kalau misalkan saya preeklamsi, pengobatan dan pencegahannya bagaimana? Nah, kalau pengobatan dan pencegahannya itu seperti pemeriksaan kehamilannya itu harus rutin ya, setiap bulan harus rutin. Terus kontrol tekanan darahnya, jadi harus mencegah preeklamsi itu. Nah, yang ketiga, menghindari faktor risiko seperti merokok, alkohol dapat membantu mencegah preeklamsi. Ya, terus yang selanjutnya tanda bahaya pada bengkak dan pada muka dan tangan itu bengkak pada muka dan tangan menjadi gejala dari beberapa kondisi termasuk preeklamsi pada wanita hamil. Bengkak ini bisa disebabkan oleh retensi cairan dalam tubuh dan dapat menjadi tanda bahwa masalah dengan kesehatan. Itu penyebabnya apa, Bu? Dari bengkak dan pada muka dan tangan, penyebabnya yaitu yang pertama preeklamsi, yang kedua retensi cairan, yang ketiga alergi, yang keempat infeksi. Dari preeklamsi ini kondisi kehamilan yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan kerusakan pada organ-organ tubuh lainnya, bengkak pada muka, tangan, dan dapat gejala preeklamsia. Yang kedua, retensi cairan. Retensi cairan ini dalam tubuh dapat menyebabkan bengkak pada muka juga dan tangan, disebabkan oleh beberapa faktor termasuk konsumsi garam yang berlebihan ya, terus kurangnya aktivitas fisik dan kondisi medis tertentu. Yang ketiga, alergi. Misalnya ibu ada alergi nih, bisa bengkak pada muka dan tangan, terutama jika disertai dengan gejala lainnya seperti gatal-gatal bagian perut atau tangan, bagian semua badan, dan ruang kulit. Nah, yang keempat ini infeksi, bisa disebabkan disertai dengan gejala lain seperti demam dan nyeri. Ya, gejala dan tanda-tandanya yaitu pembengkakan dan nyeri, terus kemerahan, demam juga ya. Mungkin kalau misalnya harus diobati itu bisa ke mana aja, Bu? Menghubungi dokter boleh, ke bidan boleh ya, yang penting yang tenaga kesehatan yang terdekat aja ya. Terus selain itu juga ada kita menjelaskan tentang nyeri abdomen yang hebat. Nah,
bagus gitu. Penting untuk memahami gejala dan tanda-tanda nyeri abdomen yang hebat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Gejalanya apa aja sih Ibu? Gejalanya itu mulai kapan nyerinya. Jadi Ibu harus tahu kalau misalkan sakit bagian perut, Ibu harus tahu mulai kapan nyerinya, seberapa hebat sakitnya, terus disertai muntah apa tidak, terus diare enggak, terus demam sama pengeluaran perpaginan kayak seperti normal apa enggak gitu ya. Nyeri abdomen ini disebabkan dari appendicitis. Appendicitis ini adalah kondisi medis yang serius yang memerlukan penanganan segera. Nah, yang kedua ini perforasi usus. Perforasi usus ini dapat menyebabkan nyeri abdomen yang hebat dan memerlukan penanganan segera juga gitu. Infeksi, terus kondisi medis lainnya. Seperti kalau kondisi medis lainnya itu seperti gastritis, pankreatitis, dan kondisi ginekologi dapat menyebabkan nyeri abdomen yang hebat gitu ya. Sama kalau itu dilakukan untuk penanganannya di tenaga kesehatan yang terdekat aja. Paling segitu Ibu yang saya jelaskan tentang konseling tanda bahaya kehamilan. Nah, sebelumnya Ibu janinnya gimana? Dedenya bergerak aktif apa tidak? Alhamdulillah aktif Bu, malahan aktif banget. Aktif banget ya. Udah kerasa ya ininya ya. Nah, kalau misalkan dedenya kurang bergerak, terus janinnya nggak bergerak gitu ya, sehari aja. Kalau misalkan beberapa jam nggak bergerak, Ibu itu harus di konsulin, diperiksa ke tenaga kesehatan terdekat, ke bidan dekat aja gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan tanda-tanda janin kurang bergerak itu seperti ya kapan sih terakhir dede utuhnya bergerak nih, terus frekuensi gerakannya kayak gimana, aktif apa enggak, lemah apa enggak, terus mungkin ya ibu juga pasti merasakan lah kayak gimana ya. Ya kalau aktif ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang bergerak, ya mungkin ibu harus diperiksakan, jadi biar tahu karena apa gitu ya. Nah mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Udah ya berarti ya. Oke, baik. Bentar ya. Vitaminnya masih banyak. Masih ada. Ya udah berarti vitamin. Kalau abisnya langsung ke sini ya, ya. periksa lagi. Kalau misalnya masih banyak kan kontrolnya sebulan sekali ya. Nanti boleh habisin dulu aja, dilanjutin vitaminnya. Kalau misalnya udah habis boleh periksa lagi gitu ya. Oke.